We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, mungkin sambil menunggu Pak, latar belakang Bapak apa Pak? Kok bisa men-sketch begitu indah Pak? Ya memang saya dulu memang punya hobi menggambar Pak. Hobi menggambar, suka menggambar. Masalah bakat apa tidak saya tidak tahu, tapi saya suka menggambar. Terus kemudian waktu SMP sering mengikuti tetangga yang dekorasi pengantin, terus kemudian membuat spanduk, dan saya mengikuti, kelihatannya menyenangkan sekali. Terus kemudian disarankan kalau kamu mau serius belajar menggambar ya sekolah di ASRI sana di Jogja begitu. Jadi selepas SMP saya ke Jogja untuk belajar waktu itu di sekolah Muhammadiyah 2 Jogja. Di sana kemudian terpikirlah saya, ternyata the best-nya di Jogja itu bukan ASRI tapi UGM. Jadi saya waktu dari SMP memang kepingin ke ASRI. Tapi setelah di UGM ternyata peluang di arsitektur, kemudian saya kepingin juga di UGM. Nah, tapi waktu daftar di UGM nggak keterima Pak. Begitu daftar di ASRI keterima. Jadi mungkin dulu. Baru setelah kerja saya bisa melanjutkan ke Gajah Mada. Jadi waktu S1-nya saya merampungkan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya kebetulan mengambil desain interior. Ya. Oh, jadi background-nya desain interior. Background-nya saya desain interior. Ya. Bukan seni rupa? Bukan seni rupa murni. Kalau desain itu seni terapan. Jadi saya masuk yang seni terapan. Ya. Semua sketch ya? Ya, di sana memang diwajibkan untuk belajar sketsa. Semester 1, semester 2 itu sketsa. Kalau kami mungkin masih dalam satu semester sekitar 100 sketsa. Tapi teman-teman yang jurusannya seni murni itu satu rem Pak. Satu semester satu rem untuk disampaikan ke dosennya. Jadi memang sketsa untuk menjadi bagian. Jadi begitu saya mengetahui ternyata bukan untuk untuk bagus-bagusan sketsa, bukan, tapi untuk melemaskan tangan, terus kemudian mempunyai memori visual yang banyak, terus kemudian juga memori tangannya juga mungkin karena sketsa terus menerus, kualitas akan menyesuaikan. Jadi kuantitas dulu baru nanti kualitas menyesuaikan, begitu kira-kira. Kuantitas dulu baru kualitas. Kualitas, ya. Berarti menghabiskan satu rem dalam semester Pak, 6 bulan. Satu semester? Pak. 1 semester ya. Semester berikutnya 500 lembar lagi begitu. Oke. Saya mulai ya Pak ya. Monggo Pak, silakan Bapak. Ini ada Amanda. Iya, Amanda kebetulan sering mengikuti saya. Gitu ya. Oke, selamat. Saya mulai ya Pak ya. Silakan Pak. Selamat sore Pak Nasir Setiawan, seorang sketcher, pecinta sketch. Bapak menulis fans Kartini. Setelah terang, semakin gemilang. Ya.
Apa yang menginspirasi Anda yang fans Kartini nih Pak Nasir? Silakan. Ya, ya Kartini memang tokoh yang mungkin pada saat itu mungkin Tuhan berikan ke Indonesia ya. Ada seorang yang istilahnya dari keluarga bangsawan yang kebetulan mungkin dia sudah apa ya ingin sekolah tapi tidak bisa karena posisinya sebagai wanita dan dia dengan memberontak dia mengkompori teman-temannya untuk belajar 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 dan akhirnya mungkin jerih payah dia membuahkan hasil yang mungkin jadi sekarang ini. Jadi tulisannya tentang harkat martabat wanita itu diunggah waktu itu ya mungkin belum diunggah seperti sekarang tapi paling tidak menjadi bahan yang akan menjadi perbincangan di masyarakat pada saat itu dan akhirnya dia bisa mengkompori teman-temannya untuk terutama kaum wanita untuk bisa belajar setara dengan laki-laki dan dampak dari itu ya mungkin sekarang ini wanita sudah bisa sejajar dengan pria mereka bisa sekolah bisa menjadi dokter menjadi apapun yang mungkin sekarang bisa kita lihat. Oke. Nah, Bapak sendiri melukis atau men-sketch Kartini sudah berapa banyak? Berapa ya? Mungkin tidak spesifik Kartini terus tidak, tapi mungkin ada beberapa saya sampai lupa. Tapi ada beberapa yang pernah saya mungkin sudah lama sekali. Terus kemarin kebetulan di kampus kami itu memang ada semacam lomba, cuma saya tidak ikutan lomba, cuma saya terinspirasi Kartini, terus kemudian saya menuliskan catatan di belakangnya itu. Ini Sebenarnya ini ini yang ya ini untuk lomba kan? eh, tidak untuk lomba, tapi ada lomba, cuma saya tidak ikutan. Saya cuma berpartisipasi untuk ini aja, untuk saya tayangkan ke sosial media. Ya. Kita membahas sketsnya Bapak ya Pak. Oh silakan Pak. Oke. Silakan Pak. Ini di mana ini? Oh, Ini cantik sekali. ini kebetulan dekat rumah, di dekat rumah kadang-kadang saya mengajak anak atau mengajak istri saya, kita muter-muter di lingkungan situ. Nah, kalau misalnya minggu pagi, ini kebetulan ada di daerah Taman Surya itu ada soto Surabaya. Nah, kita ingin mencoba soto Surabaya. Nah, biasanya ketika kita pesan makanan atau pesan atau apa, biasanya kita nunggu antrian. Nah, ketika nunggu antrian itu kita manfaatkan untuk membuat sketsa, Pak. Dan kalau misalnya memungkinkan saya warnai di situ, kalau saya tidak memungkinkan saya ambil gambarnya, saya foto, nah mungkin saya teruskan sedikit warna di rumah. Jadi biar tidak mengganggu yang lain. Tapi biasanya ketika kita menggambar itu orang-orang pada melihat Pak di belakang saya. Tapi ya kita perlu banyak teman dengan sketsa itu Pak, karena kadang-kadang ada yang lucu. Pernah saya mensketsa ketika di salah satu menunggu teman di restoran itu, kemudian saya lagi asik mensketsa, tiba-tiba pelayannya, Pak bisa gambar saya, ya kamu duduk di situ. Terus saya sketsa, setelah selesai, dan saya ketemu temennya udah selesai, begitu struknya dibayar, punya struk Bapak ini nggak usah dibayar Pak, sudah saya bayar. Ternyata makanan saya yang macam-macam itu sudah dibayar, jadi tinggal membayar teman saya yang belum bayar. Jadi ada hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita itu. Ini kok bisa sempet-sempetnya sambil nunggu soto bisa men-sketsa Pak? Ini kebiasaan atau memang tergila-gila ini Pak? Kalau tergila-gila saya rasa tidak ya Pak, jadi terukur, terukur. Karena biasanya men-sketsa gini kisaran 10-15 menit Pak. Jadi kami masih bisa nunggu, kadang-kadang nunggu ketika laris kan nunggunya cukup lama itu Pak. Nah saya ambil posisi yang
enak untuk menggambar, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang pas dapat tempat duduk ya duduk, kita selesaikan sketsanya, ya sudah gitu. Terus kita makan, kita sudah punya sketsa, sehingga kita sudah makan, tapi kita juga punya karya, Pak. Oh, ini luar biasa ini Pak. Selanjutnya Pak, ini Pak. Dapur Wedangan Pendopo Solo. Iya, ini di Solo. Waktu itu ada kegiatan di Solo, yang ini kebetulan ada di dapurnya itu menarik sekali, sehingga saya mencari ke dapurnya, saya duduk di situ, wedangnya yang tadinya di depan saya pindahkan ke situ, saya men-sketch karena di situ tenang. Sebetulnya di situ mudiknya ini ya pelayannya, cuma pelayannya saya hilangkan karena saya tertarik penataan ininya. Ada ceret, teko, terus kemudian macam-macam perangkatnya itu orisinal memang digunakan. Jadi semuanya ada di situ dan sangat sangat tradisional sekali. Ramai sekali Pak waktu itu. Sampai sekarang pun masih ramai. Tempatnya kecil, melesep tapi ramai sekali. Biasa ini. Sampai hawanya dapat ya. Coklat-coklatnya itu. Iya Pak. Logo ini Pak, silakan nih Pak. Kalau Perkakas dapur. ini, Oh sama ya? ini sama. Nah ini saya lebih detail ke ininya, ke benda-bendanya. Ada benda-benda, ada jengkok, dingklik itu, tapi dingkliknya lucu, dingkliknya kayak double itu. Terus kemudian ada banyak sekali yang sederhana kayak tempat gelasnya itu dari bambu yang dipakukan di situ, ditancapkan di kayu. Terus kemudian ada talenan tapi gambar topeng, khas sekali. Jadi ada sesuatu yang unik di situ. Kalau kita tangkap dengan kamera bisa Pak, tapi lain rasanya kalau misalnya kita tangkap dengan sketsa. Walaupun sketsa tidak akurat, tapi ada sesuatu yang uniqueness-nya di situ. Yang ini Pak. Oh silakan. ya, Bank Indonesia. ini bangunan Bank Jakarta. Kalau ini sebetulnya sudah tidak masuk klasifikasi sketsa. Hanya saja ini sudah detail dan ini menggunakan cat air yang cat airnya agak-agak lebih detail gitu. Terus kemudian perspektifnya juga sudah istilahnya lebih konsentrasi detail-detailnya, sehingga ini sudah menjadi drawing sebetulnya, bukan sketsa lagi. Tapi awalnya memang sketsa, tapi ketika sudah ditebelin, dibuat proporsinya lebih ini ya menjadi drawing. Ini kertasnya memang putih atau coklat? Kertasnya sebetulnya agak krem, Pak. Kertasnya agak krem, terus kemudian kita basahi dengan maaf, yang ini kalau tidak salah kertasnya memang agak kecoklatan. Kecoklatan. Nah, Pak, biasanya on the spot begini berapa lama, Pak? Kalau on the spot yang memang kita nikmati sampai detail ya kurang lebih antara setengah jam sampai 1 jam gitu. Tapi kalau misalnya sampai pewarnaan di situ ya kurang lebih sampai 1,5 jam lah di situ. Tapi sambil santai. Ya, tapi kalau misalnya untuk sketsa kadang-kadang bisa lebih cepat lah juga. Sebentar Pak, saya sambil buka ini. Oke, silakan Pak. Ini sangat simpel tapi detail sekali ini saya rasa. Ya ini kalau nggak salah ini di depan tim Taman Ismail Marzuki itu ada kita lesehan di situ sambil dengan beberapa teman-teman skater juga sambil ngopi di situ. Nah tukang siomanya itu saya ambil dari objek dari belakang karena siomanya kelihatan, meja siomanya kelihatan, terus kemudian numpangnya di motornya itu juga detailnya kelihatan gitu. Pak, sebetulnya apa yang asik di hal-hal simple, hal-hal sepele yang Anda angkat? Ketika kita mengangkat sesuatu, seringkali di situ
pertama kita terbiasa dengan melihat proporsi, ada sesuatu yang unik di situ. Terus kemudian kadang-kadang ada yang sesuatu yang tidak biasa atau sesuatu yang biasa, tetapi jarang orang melihat, sering orang melihat tapi tidak memperhatikan. Nah, di situ ketika kita fokus, kita memperhatikan sesuatu di situ. Ternyata ada detail-detail tertentu atau kadang-kadang mungkin materinya biasa. Tapi ketika kita sudah kenal dengan orangnya, ternyata orangnya luar biasa. Contoh seperti saya membuat sketsa warung warung di depan gedung MPR, Pak. Di gedung MPR itu ada warung Bu siapa saya lupa namanya. Di situ ya biasa, sangat-sangat biasa. Sedang teh, kopi dan sebagainya. Terus sopir-sopir taksi pada berhenti di situ. Ada namanya Mas Yanto di situ. Dulu tukang cat di situ, tukang cat di gedung MPR. Ternyata begitu selesai proyeknya, dia akhirnya ikut Bu situ, Ibu apa siapa lupa Bu yang jualan itu untuk bawain dagangan dan sebagainya. Ternyata ketika ibu itu punya sejarah yang luar biasa. Ketika ada demo apa itu dia selalu jadi jembatan. Dia misalnya memfasilitasi pendemo maupun polisi. Jadi dia ada di dua belah pihak karena dia dagangan dan mereka rata-rata tidak ada yang ngemplang, Pak, karena orang-orang orangnya istilahnya orangnya sederhana, jualannya juga sederhana, tapi mungkin sampai sekarang masih Pak itu ibu siapa saya lupa. Tapi saya mensketsa itu waktu saya sharing ke teman-teman itu banyak yang merespon itu. Jadi ada cerita-cerita di balik itu biasanya. Cuma kadang-kadang kita sering kali belum sempat menggali, tapi kita sudah asik sendiri dengan teman-teman, misalnya ketemu teman di situ. Itu berarti warungnya memang cuma ada satu atau banyak, Pak? Kalau nggak salah yang dasar cuma satu, ibu itu aja di depan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada demo, dia disuruh masuk malah Pak, disuruh masuk ke samping gedung MPR itu ya, untuk memfasilitasi tentara atau polisi yang tugas di sana itu. Kita belum pernah menyoroti, media belum pernah menyoroti itu. Belum Pak, belum pernah Pak. Oke, ini Pak selanjutnya Pak. Nah ini terlihat sekali bahwa ini terlihat sekali bahwa setiap kesempatan Pak Nasir pasti men-sketch. Oh iya, iya. Dan waktu untuk mensketsa yang paling nikmat itu sebetulnya waktu rapat, Pak. Karena ketika rapat itu pasti ada sesi kita ada, tapi ketika sesi yang bukan kita dan kita memang tidak terlalu berkepentingan untuk mendengarkan atau mendengarkan, tapi kita tidak bukan langsung yang kaitannya dengan kita, itu kita bisa untuk mensketsa. Ya teman-teman kita di sketsa yang kebetulan menghadap ke kita itu. Jadi kadang-kadang saya kalau rapat kita punya dua notulen, satu catatan rapat, yang satu sketsa. Ini hanya Pak Nasir saja yang rapat sambil sketch atau rekan-rekannya juga ini Pak? Iya, beberapa teman yang kebetulan di seni rupa sepertinya tangannya pada seperti itu Pak. Gatel kalau nggak coret-coret itu. Oke, berikutnya Pak. Tinggal satu ini saya ambil. Sebetulnya kijangnya Koh siapa itu juga cantik itu Pak. Oh iya, Koh Aan, iya. Koh Aan, itu tetangganya. Oke. Ini kalau tidak salah di Trisakti kalau nggak salah. Iya, di Trisakti itu ada warung panjang, warungnya banyak itu warung. Terus kita menghadap ke arah Fakultas Teknik. Nah, di situ kita ambil spot tinggi, spot yang artinya di situ ada parkiran, ada tempat payung tukang parkir, terus kemudian ada background tanaman dan gedung fakultas itu. Jadi kadang-kadang ada komposisi tertentu yang menurut kami itu dinamis gitu. Ada bulat, ada lengkung, ada garis yang ritmis, terus lengkungan
pohon palem dan sebagainya itu menjadi dinamis sekali. Tapi kalau misalnya kita tangkap dengan kamera, belum tentu itu muncul. Nah, saya memunculkannya dengan menggunakan garis-garis yang semau-mau saya itu, Pak. Kayak garis misalnya garis apa kisi-kisi jendela ya tidak harus utuh, tidak harus digambarkan semua. Cukup beberapa saja yang memang akan membentuk itu menjadi lebih dinamis gitu. Pak, yang apakah ada masterpiece Pak untuk Bapak sendiri? Waduh, kalau saya menentukan masterpiece bingung Pak. Tapi memang ada beberapa gambar yang kami suka, saya suka. Tapi kadang-kadang ada event lain, oh ini juga suka. Jadi untuk masterpiece saya belum menemukan Pak, karena mungkin saya pada apa ya belajar jadi belum belum memiliki kesempurnaan untuk satu karya saya sendiri Pak. Tapi ada hal yang menarik, jadi ketika mungkin sudah terkumpul banyak, terus kita buat kompilasi tahun berapa ya 2012 kami mencoba menerbitkan ini apa buku kumpulan sketsa. Ini Pak Nasir sendiri, karyanya Pak Nasir sendiri. Saya bertiga, kebetulan saya dengan Pak Kris Wardana dengan Pak Hendro Purwoko itu senior-senior saya. Pak Hendro Purwoko itu dosen saya, Pak Kris Wardana itu senior saya, sama-sama suka sketsa. Ya udah kita coba urunan urunan sketsa, nah kita bukukan gitu Pak. Bisa dibuka Pak, mana ya apa yang paling Bapak suka? Mungkin tidak terlalu jelas ya Pak. Nah, Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya Pak. Bapak men-sketch itu di tengah-tengah di dua lembar yang terpisah, gitu, Pak. Apakah Iya. sebetulnya itu stylenya Bapak? Apakah tidak menghilangi atau mengurangi kecantikannya sebuah hasil karya seni, Pak? Saya rasa justru karena keterbatasan itu kita tidak dijadikan problem gitu. Jadi contoh gambar ini, Ya, ya, ya. ya, Ya, Pak. ya ini ringnya kan memang sudah ada. Ya, sedangkan kita membutuhkan media yang panjang, jadi itu jangan dijadikan itu gangguan gitu. Kalau misalnya itu dianggap gangguan ya mengganggu, tapi ketika kita tidak mempermasalahkan itu sebagai gangguan ya tidak menjadi gangguan. Jadi kita kalau kita perlu memang landscape ya lebar-lebarin sekalian. Sebisa kita mengantisipasi itu tidak menjadi kendala. Berarti ini stylenya Pak Nasir ini. Saya rasa tidak saya juga, karena beberapa teman juga melakukan seperti itu. Kadang-kadang malah justru ada yang membuat dengan membuat akordion. Jadi bukunya itu berlipat-lipat sampai panjangnya 10 meter, Pak. Jadi memang beli kertas 10 meter, dilipat-lipat, dan itu bisa menjadi satu. Nah, Oke. ya. Jadi ada lipatan-lipatan itu. Iya, ada lipatan-lipatannya. Lipatannya cuma kertasnya sama Pak, seperti ali-ali mas seperti ini, tapi panjang sekali, bisa sampai 10 meter. Pak, apakah ada untuk sketch sendiri, apakah ada pameran sketch, Pak? Iya, di antaranya tadi habis habis terang terbitlah gemilang ya itu mungkin di antaranya seperti itu. Jadi sketsa tadinya memang tidak terlalu diperhatikan karena pameran sketsa siapa yang mau lihat gitu kan, karena dianggap sketsa sebagai proses bukan sebagai hasil akhir, padahal sketsa bisa aja bisa berbicara, dia bisa juga bercerita. Nah,
kebetulan di Galeri Nasional ada membuat satu program namanya Kami Sketsa. Pada jadi di program Kami Sketsa itu kita ketemu cuma untuk sketsa belajar sketsa, mau ngomongin apa tentang sketsa. Nah, karena posisinya di Galeri Nasional, makanya teman-teman yang punya komunitas, ada komunitas Indonesia Sketcher, ada Urban Sketcher, ada. Nah, komunitas Indonesia Sketcher ini ada yang di Bali, Surabaya, Jogja, Solo, Makassar, dan sebagainya. Itu ada ini lagi, ada yang Urban Sketcher Internasional juga ada. Nah, para anggotanya itu cukup aktif dan pas ada kegiatan itu Galeri Nasional membuat pameran sketsa khusus sehingga sketsa mulai sekarang ini sudah banyak dikenal luas. Jadi sketsa bisa disejajarkan dengan karya lukisan. Gitu. Jadi waktu itu di Galeri Nasional sempat pameran besar-besaran pameran sketsa. Berarti ini apa Pak? Udah masuk tren ya? Ya, sebagian menjadi lifestyle teman-teman, Pak. Terutama teman-teman yang arsitektur atau itu kadang-kadang menularkan virus sketsanya untuk anak-anak teman-teman, untuk kadang-kadang ada yang komunitas apa sketsa setelah pulang kerja, ada sketsa, apalagi ada Republik Sketsa, macam-macam sekali. Judulnya lucu-lucu, tapi ada sketsa tapi dari komunitas kopi misalnya, itu juga macam banyak sekali yang akhirnya ada komunitas doodle, ya sebetulnya hampir seperti sketsa juga, ngumpul terus kemudian gambar apa saja. Nah, kalau di Indonesia Sketcher ada perbedaannya, gambarnya adalah gambar yang live. Jadi ada bendanya kita gambarkan. Syukur bisa menyuarakan tentang Indonesia itu. Spiritnya Indonesia Sketcher seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan sesuatu tentang yang ada di Indonesia. Pak, satu hari Bapak bisa memproduksi berapa karya Pak? Ya harapannya seperti itu Pak. Harapannya seperti itu. Ya Pak, satu hari Bapak bisa membuat berapa karya Pak? Kalau memang artinya khusus untuk sketsa ya mungkin bisa cukup banyak ya, artinya banyak bisa 5 bisa, tapi seringkali kita karena menikmati proses paling 1-2 aja sudah cukup Pak. Ya, 1 sketsa atau 2 sketsa udah gitu. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Luar biasa ini. Saya melihat, wow, yang di Instagram ada ribuan sudah ya Pak. Oh iya mungkin. Bapak sendiri udah sering ikut pameran Pak? Iya, beberapa kali ikut pameran di Galeri Nasional, terus juga pernah pameran di Bentara Budaya Solo, Bali pernah itu. Jadi komunitas sketsa ini begitu cair, jadi bisa gabung dengan komunitas lukis cat air juga Pak. Jadi kita nyambung, ada kadang-kadang hasil sketsa kita dilanjutkan lagi menjadi bentuk lukisan cat air itu. Dan kita pernah pameran di Bentara Budaya Solo, terus di gedung apa itu saya lupa, tapi di Bali, di Denpasar, terus di Galeri Nasional. Terima kasih Pak Nasir atas sharingnya. Terima kasih Pak. Berkarya Pak. Kita harus ketemu di Jakarta Barat. Insya Allah, kapan Bapak main ke sini, kabar-kabar, nanti kita bisa ngobrol lagi Pak. Terima kasih Pak Nasir. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.